kawan. Puntas ya? Iya. Masuk juga? Ini polisi ini kan Sini masuk sini, Cik. Enggak bunyi. Sama ini korlap. Ini apa namanya? Perwakilan dari Pak, sebelumnya kapasitas Bapak biru atau apa ya? Biru mas ya. Kepala ya? Ya. Oke Pak. Kami bisa lagi ketemu sama direktur begitu. Jadi kita kan biasanya ada prosedurnya nih. Ini terkait tadi saya sudah baca juga registrasi gerakannya. Ini harus lebih detail lagi terkait apanya nih, maksudnya kan ini ada pencabutan. Oke. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ya, mungkin dijelaskan dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih ya Pak, kali ini sudah ketiga kalinya keempat kali kami datang menyuarakan permasalahan yang terjadi di Tanah Ukarbati ini. Tetapi oleh Kementerian bahkan Humas pun tidak bertemu kami. Dan hari ini baru ada pertemuan ini ya Pak. Pertama kami datang, mungkin saya pikir Kementerian sudah mengetahui persis permasalahan ini karena izin kan dari Kementerian. Ya. Di dalam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, di dalam pasal 22, 33 mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Benar Pak? Dan hari ini terjadi di provinsi kita, Maluku, Kabupaten Seram bagian Timur, khususnya di Tanah Ukarbati, itu 2 kecamatan Tututolo dan kecamatan Kian Darat. Itu wilayah adat kita yang hari ini oleh izin dari SDM masuk 2 perusahaan dalam kerja sekarang pada tahap seismik eksplorasi yang seharusnya itu tidak bisa Pak. Masyarakat sudah melakukan penolakan, belum lagi seharusnya melakukan sosialisasi terhadap AMDAL, itu saja belum pernah dilakukan oleh perusahaan. Tetapi yang kami mau tekankan di sini bahwa perusahaan harus angkat kaki dari Tanah Ukarbati karena ini berbicara terkait dengan hak masyarakat adat. Kami ini sudah marah Pak, karena ini sudah 4 kali kami datang ke sini. Belum lagi ditambah kenaikan BBM. Bapak tahu ya, Charles dan Cities dan PT Cities itu datang ke SBT itu sudah jauh sebelum bahkan negara ini merdeka. Tetapi apa? SBT itu masih penetapan daerah tertinggal. Kami sudah hilang kesabaran Pak kepada Kementerian SDM ini. Kami sudah datang 4 kali, kenapa tidak pernah menemui kami? Kami membawa kajian. Ini kajian yang kami ini tim investigasi yang langsung naik ke lapangan. Orang tua kami di sana itu tidak bisa datang ke Jakarta karena mereka itu masyarakat kecil Pak. Ongkos kami untuk membiayai mereka ke Jakarta aja itu susah. Kalau mereka bisa datang ke Jakarta, mereka datang untuk menyuarakan ini. Sekarang masyarakat kami sudah melakukan pemalangan terhadap wilayah-wilayah operasi PT Balam dan juga PT BJP di Indonesia melakukan sanksi Pak. Itu aturan adat. Artinya mereka melakukan perlawanan dan penolakan. Harusnya kan Kementerian memproses itu dan mencabut izin. Tetapi sampai hari ini izin tidak pernah dikeluarkan, belum dikeluarkan. Dari pihak gubernur dan bupati gimana? Nggak ada tindakan atau DPRD? DPRD hari ini kami ketika melakukan demonstrasi ke mereka itu melakukan penolakan juga. Tetapi kan kemudian izinnya ini dari pusat. Tapi kita biasanya nih ya, kalau dari pusat biasanya ada rekomendasi dari provinsi dan bupati. Oke Pak. Nah, mungkin kita bisa menerbitkan izin tanpa ada perwakilan dari daerah. Iya, tetapi kan hari ini di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat itu mempunyai andil penuh. Pemerintah daerah itu kan perpanjangan pemerintah pusat, iya kan Pak? Pemerintah pusat, ketika pemerintah daerah salah, masyarakat sudah datang sendiri. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang, itu perintah konstitusi. Dan hari ini masyarakat adat Batu sudah datang untuk mengetahui pemerintah sebagai pengambilan kebijakan yang pusat untuk mengawal permasalahan ini. Sehingga hari ini 24 jam tidak boleh ada lagi over bola Pak. Itu ke
berkoordinasikan dengan pemerintah daerah dan mendesak untuk mencabut izin. Karena ini sudah ada hal yang salah di sini, Pak. Bapak juga tahu lah praktek-praktek politik birokrat ini seperti apa kan? Pemerintah daerah itu tidak mempunyai kekuasaan yang kuat begitu. Karena intervensi pemerintah pusat. Sehingga di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu, tugas pemerintah pusat adalah melakukan pembinaan, melakukan controlling. Sehingga atas pembinaan dan juga pengawasan itu, pemerintah pusat harus segera memanggil pemerintah daerah dan mengevaluasi pemerintah daerah untuk kemudian mengeluarkan izin. Bapak tahu, hari ini tanah adat Bati itu masyarakatnya hidup dengan air mata, menangis di atas tanahnya sendiri. Coba kalau semisalnya Bapak pusaran orang tua atau leluhur Bapak dibor, Bapak terima baik nggak? Saya tidak terima, apalagi kami masyarakat adat Tanah Bati. Belum itu lagi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Buru, tanah adat di Tarpito. Seharusnya negara itu hadir dalam permasalahan kayak gini. Bapak tahu, amdalnya saja bahkan izin kan sesuai aturan harus disosialisasikan, ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui. Itu tidak pernah dijalankan oleh pemerintah. Persetujuan amdal kan di daerah apa ada nggak kayak pernah lihat nggak dokumen? Kami tidak pernah melihat dokumen, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Sepakat kawan-kawan? Mungkin itu saja dari saya, karena saya dan teman-teman langsung tidur dengan masyarakat, merasakan keringat masyarakat, merasakan air mata mereka yang hari ini mereka perjuangkan. Dan Bapak, jangan salahkan kami masyarakat Maluku jika kami yang tergabung dalam 11 kabupaten kota ini keluar anak kali dari Republik ini karena ketidakpertanggungjawaban, karena perlakuan yang semena-mena oleh Menteri bos Bapak itu. Mungkin ini pengantar dari saya saja, selanjutnya saya silakan ke Pak Kasada dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Rumadai, asli dari Kabupaten Serang bagian timur. Hari ini kami bersama-sama dengan teman-teman yang berjuang di dalam gerakan Sekbati. Tentunya kami sama-sama sudah beberapa kali turun ke SDM untuk menyampaikan pesan-pesan yang sama, tuntutan yang sama, yaitu terkait dengan persoalan beberapa perusahaan yang saat ini sedang beroperasi di Kabupaten Serang bagian timur. Kenapa hari ini masyarakat sangat dengan keras menolak kehadirannya PT Balak Energi dan PT GP untuk beroperasi khususnya untuk di wilayah Bati? Karena Bati adalah wilayah adat yang memang itu dijaga dari leluhur sehingga hari ini itu sudah tentu menjadi wilayah yang memang sudah dijaga dari dulunya hingga saat ini. Terus di situ juga tempat-tempat sakral di mana sebagai keyakinan masyarakat Kabupaten Serang bagian timur, lebih khusus lagi di Tanah Batu. Jadi harapan kita perusahaan-perusahaan tersebut jangan sampai beroperasi di wilayah-wilayah yang dimana itu tempat-tempat sakral. Karena itu ketika mereka beroperasi di wilayah-wilayah itu atau titik-titik sakral itu, secara langsung mereka sudah mencederai kita punya tanah-tanah adat yang ada di Kabupaten Serang bagian timur, lebih khusus lagi di Batu. Kita belajar dari dua perusahaan yang sebelumnya, yaitu City dan Karnes. Selama 30 tahun lebih beroperasi di Kabupaten Serang bagian timur melalui SK Migas yang diputuskan di sana untuk beroperasi melalui kerjasama itu. Hingga hari ini mereka dinilai tidak mempunyai kontribusi baik terhadap masalah Kabupaten Serang bagian timur, lebih khusus lagi untuk masyarakat adat Batu. Nah, itu menjadi persoalan. Sehingga kami menganggap bahwa perusahaan-perusahaan yang saat ini hadir di Kabupaten Serang bagian timur itu hanya bentuk daripada penjajahan tingkat kecil di tingkat kabupaten. Kenapa demikian? Karena persoalan banjir di Kabupaten Serang bagian timur, misalnya perusahaan Kales dengan City itu tidak pernah muncul untuk melakukan bantuan sosial terhadap masyarakat setempat. Padahal kita melihat bahwa banjir itu kenapa demikian? Karena akibat daripada pemboran tanah yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut dari 30 tahun lalu hingga saat ini. Yang kedua, misalnya seperti kemarin COVID-19 yang melanda, kita sama-sama tahu bahwa itu sangat krisis sekali kita rasakan di masyarakat. Itu juga dua perusahaan itu juga tidak pernah muncul. Nah, itu artinya bahwa mereka tidak memiliki kontribusi baik terhadap masyarakat setempat. Sedangkan harta kekayaan alam mereka dikeruk habis oleh mereka, tetapi untuk kepentingan kelompok itu. Sedangkan untuk kepentingan masyarakat setempat itu tidak dihiraukan.
Nah, itu yang menjadi poin-poin penting yang mesti harus sebagai perwakilan dari SDM itu mesti harus perhatikan itu. Kalau misalnya kita lihat dari pemerintah daerah, kebijakan pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan terkait itu, tentu kita bisa menduga bahwa itu sudah tidak menjadi hal baru, tetapi perselingkuhan antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan terkait itu sudah menjadi hal biasa. Karena apa? Karena hari ini pemerintah Kabupaten Serang bagian timur bersama-sama dengan anggota DPRD itu tentu akan berselingkuh dengan perusahaan-perusahaan terkait untuk bekerja dan akan menghasilkan sesuatu demi untuk kepentingan mereka, tetapi tidak untuk kepentingan masyarakat. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga kalau masalah ini kita suarakan lagi ke bupati, terus anggota DPRD, karena kita lihat sampai hari ini mereka tidak pernah mengeluarkan statement terkait dengan pembelakan perusahaan itu. Kenapa? Karena mereka juga mengambil bagian daripada itu. Nah, sehingga kami dengan tegas meminta kepada SDM agar segera cabut izinnya kedua perusahaan tersebut yang sedang beroperasi di wilayah Bati. Kenapa? Karena ketika mereka beroperasi di wilayah Bati, itu akan terus masuk dan akan merusak titik-titik mana itu yang dianggap sakral. Nah, sedangkan tempat-tempat itu kita menganggap sebagai kepercayaan masyarakat Kabupaten Serang bagian timur, terus lagi untuk masyarakat Bati. Itu yang menjadi masalah-masalah utama. Sejauh ini dalam energi sama BGP udah eksplorasi atau lagi apa di sana? Eksplorasi. Seismik sekarang mereka. Seismik. Iya, ya itu yang. Lahannya ada berapa luas? Sekarang baru 3 titik menuju untuk beberapa. Sekarang udah 12 titik Pak, 12 lebih. titik, ya. Dan itu Bapak kan punya peta. Harusnya tidak boleh, SDM tidak boleh lagi bertanya kepada masyarakat. Orang izin dikeluarkan oleh mereka, otomatis fakta lapangan itu kan harus dikuasai oleh SDM. Jangan tanyakan masyarakat Pak. Yang SDM harus tahu hari ini, tanah yang kemudian dikasih izin oleh SDM, itu tanah ada Pak, yang ada di situ pusaran leluhur mereka. Bahkan 6 meter dari situ itu mereka punya gunung sakral. Harusnya Pak, potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh orang Tanah Ukar Bati itu adalah perikanan dan pertanian. Harus optimalisasikan. Jangan petani kita dipaksa untuk menjadi buruh. Oke, baik Christine. Terus yang keempat adalah Pak, perlu Bapak juga ketahui bahwa selama 30 tahun lebih kita belajar dari Siti dan Carles, itu persoalan dana CSR itu tidak pernah ditemukan, tidak ada. Yang kedua adalah persoalan dana bagi hasil daerah itu tidak pernah ditemukan dari masyarakat. Itu dari perusahaan yang Caltex ya, bukan yang BGP ini kan? Bukan, maksudnya kita belajar dari Ini satu yang sebagai kesinambungan Pak. Oh, izinnya juga kan oleh SDM. karena dua perusahaan itu juga melalui kerjasama dengan SKK Migas. Itu maksudnya kita belajar dari pengalaman itu, kita sampaikan kepada Bapak menjadi pengalaman bahwa ternyata dua perusahaan tersebut yang lebih dahulu beroperasi di Kabupaten Serang bagian timur selama 30 tahun lebih itu banyak persoalan yang tidak pernah terbuka di masyarakat. Jadi bisa kami menduga bahwa ada perselingkuhan antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan terkait beroperasi demi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau kepentingan pejabat negara. Nah, itu menjadi persoalan. Sedangkan hasil kekayaan alam masyarakat di wilayah tersebut tidak diperhatikan. Nah, sehingga dengan demikian kami meminta dengan tegas kepada Bapak Menteri, Bapak Arifin, agar supaya segera mencabut izin operasi dari PT terkait yang sedang beroperasi di Kabupaten Serang bagian timur. Kalau tidak, nanti ke depan kalau misalnya ada korban segala macam hal itu, jangan salahkan masyarakat setempat, karena masyarakat sudah berupaya untuk menyampaikan itu dengan baik, dengan segala hormat untuk menyampaikan itu. Jadi ketika terjadi hal-hal yang menyangkut dengan orang-orang yang beroperasi di Kabupaten Serang bagian timur, misalnya ada yang meninggal atau ada seperti yang lain, itu kesalahannya bukan ada di masyarakat, kesalahannya ada di Pemerintah. Demikian Pak, mungkin untuk singkatnya begitu. Oke, saya bisa masuk ya, Bang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Kepala Humas ya. Ya. Ya, Kepala Humas yang saya hormati, yang sudah punya etikat baik untuk bertemu dengan kami, bahkan rekan-rekan perjuangan yang sungguh saya banggakan, dan abang-abang dari institusi kepolisian yang saya hormati. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, tadi Bapak bertanya bahwa respon daripada pemerintah daerah terkait respon pemerintah daerah. Artinya dalam hal ini pemerintah daerah, khususnya Ketua DPRD, sudah melakukan panggilan untuk Direktur PT Balang sendiri untuk menyikapi dan terkait hak-hak masyarakat adat. Jadi PT ini masuk pada tanggal 13 Juni yang dimana melakukan rapat bersama dengan tokoh-tokoh adat, bahkan kepala dusun dan tokoh agama, untuk minta restu atau izin untuk masuk dalam wilayah sekitar wilayah Ukar Bati.
tetapi tidak menjelaskan substansi daripada masuknya perusahaan itu. Hanya menjelaskan dengan dalil bahwa menciptakan ruang kerja untuk lapangan kerja untuk masyarakat Sukabati, tetapi tidak menjelaskan dampak daripada atau efek daripada perusahaan itu. Sementara jika kita merujuk kepada undang-undang pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 bahwa negara mengakui hak-hak masyarakat adat dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Dan ini sudah jelas, Pak, mencederai atau mencoreng hak-hak masyarakat adat. Karena ini adalah wilayah sakral, wilayah adat yang dimana dihormati oleh masyarakat adat setempat. Bahwa wilayah mereka tidak boleh diobrak-abrik oleh perusahaan maupun siapapun. Itu jelas, Pak. Jadi tadi penjelasan dari Bapak itu walaupun panjang lebar, tapi saya merasa bahwa tidak mengena hati kami, Pak. Itu seharusnya Bapak memberikan respon yang jelas terkait atau respon yang baik dengan persoalan ini, karena Bapak selaku kepala humas atau dari lembaga kementerian sudah jelas memberikan izin kepada PT itu untuk masuk kepada wilayah itu. Itu saja, Pak, yang perlu saya sampaikan. Dan harapan saya, nah tadi saya berpikir bahwa kita bertemu langsung dengan menteri atau dirjen, tetapi kita bertemu dengan Bapak. Ya, harapan saya apa yang kita sampaikan ini Bapak bisa lanjutkan kepada pimpinan. Jangan setelah ini Bapak buang rilis yang kita sudah kasih ke Bapak. Iya, jadi kita sampaikan. Memang harapan saya begitu, Pak. Pak, saya tambahkan sedikit sebelum Bapak memberikan penjelasan dan konfirmasi ya. Ini PT Balam, masyarakat itu pernah ketika pada tanggal 13 Juni itu melakukan sosialisasi seperti yang dikatakan rekan saya. Tetapi memang betul hanya mengiming-imingkan bahwa kedua perusahaan ini akan membawa dampak signifikan kepada kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak menjelaskan hal-hal prinsip. Misalnya kedudukan masyarakat adat dalam segi pembangunan kedua PT ini bagaimana, lalu menunjukkan secara fisik ada izin yang dikeluarkan ASDM atau rekomendasi-rekomendasi dan prinsip-prinsip hukum lainnya, itu tidak pernah masyarakat melihat itu secara nyata. Kemudian kan aturannya harus sosialisasi AMDAL, analisis dampak lingkungan, itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah dan juga inisiatif datang dari PT Balam dan juga BJP Indonesia. Pertama, ini artinya sudah kesalahan prosedural, kesalahan hukum. Lalu kemudian pemerintah pusat itu jangan berdalil seolah-olah lempar bola, ya sudah itu kan kewenangan dari pemerintah daerah. Undang-Undang 23 mengatur tegas hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia itu memegang kekuasaan mutlak. Walaupun ada asas otonomi daerah, desentralisasi dan segala macam, tetapi Undang-Undang Omnibus Law ini telah menempatkan pemerintah pusat sebagai pengambilan keputusan atas izin-izin yang dilakukan. Ini bukan negara federal, Pak, yang pemerintah daerah punya kewenangan kuat untuk masalah izin. Sehingga atas Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, itu kan sistem pengawasan dari pusat ke daerah. Maka kami tekankan kepada humas, kami tahu memang bukan kapasitas Bapak untuk mengeluarkan izin, tetapi Bapak harus menjadi corong antara hubungan masyarakat dengan Kementerian SDM. Segera memanggil gubernur, memanggil bupati dan rapat bersama anggota DPR dan juga perusahaan untuk segera menindaklanjuti berkas-berkas kita ini dan tuntutan langsung dari masyarakat adat, Pak. Kami orang Maluku itu, Pak, sangat menjunjung tinggi masyarakat adat istiadat kami, dan juga orang Betawi dan juga orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sumatera, bahwa harus kementerian mengetahui bersama bahwa negara Indonesia ini bukan kaya cuma karena sumber daya alamnya, minyak, batu bara, dan itu hal-hal yang tidak bisa kami buat. Itu tumbuh atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tanya untuk kementerian, memangnya kementerian bisa membuat batu? Memangnya kementerian bisa membuat minyak? Memangnya kementerian tidak bisa membuat pohon, bisa membuat tanah? Kami manusia tidak bisa membuat apa yang kami tanah, minyak dan segala macam. Sehingga kami harus jaga apa yang tidak bisa kami buat. Penyatuan masyarakat adat dengan tanah itu adalah aturan yang mengikat antara hubungan manusia dengan alam. Jadi bagi masyarakat adat Tanah Bati dan juga masyarakat Maluku, tanah itu kami punya ibu, Pak. Di atas tanah itu ada tulang belulang leluhur kami. Semisalnya kalau kami nyebor tulang belulang leluhur Bapak, apa yang Bapak rasakan?
kedua PT itu. Kami orang Maluku tidak anti terhadap investasi. Yang kami mau adalah kementerian juga menghargai atas hak-hak adat istiadat kami. Jangan pemerintah pusat, saya tekankan lagi, bermain lempar bola ya dengan pemerintah daerah ya. Jangan. Kalau mau melempar bola dengan pemerintah daerah, maka bubarkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bikin negara serikat, kembali kepada undang-undang sebelumnya. Ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus paham betul prinsip pendelegasian kewenangan, prinsip desentralisasi. Otonomi daerah saja tidak memberikan keluasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan hal pembangunan kepada daerah. Pemerintah pusat semuanya yang ambil alih. Orang Maluku tidak bisa dibangun dengan kacamata pemerintah pusat. Bapak mengerti itu tidak? Ya, saya masih. Bapak tahu Undang-Undang 22 tentang 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ya, beberapa. Pasal 33 Bapak tahu tentang apa? Saya alam dimiliki oleh Itu undang-undang dasar Pak. Tetapi itu ditegaskan bahwa jika di dalam atas, jadi PT Balang itu hanya diberikan kuasa bukan untuk dimiliki ya, untuk beroperasi di bawah tanah. Sementara di atas tanah itu bukan kekuasaan mereka. Jika di situ terdapat satuan masyarakat hukum adat, keanekaragaman budaya yang masih jadi lestari, harus dihentikan atas dasar hak-hak itu. Bapak ini kan humas, harusnya Pak mengerti tentang undang-undang itu. Terima kasih atas waktunya. Kenalkan nama saya Ismail. Ya. Jadi sebenarnya intinya itu yang kami datang. Sebenarnya intinya itu harus ketemu Pak Menteri SDM langsung, tidak melalui Bapak, karena belum tentu Bapak menyampaikan apa yang kami sampaikan. pasti kalau ini kita sampaikan Pak, semua rilis yang di pasti kita sampaikan. Di sini yang kami pertahankan itu hak wilayah kan. Jadi tanah saat itu kenapa masyarakat tidak mengizinkan untuk perusahaan ini melakukan operasi? Karena itu tanah sejarah yang tidak bisa diganggu oleh siapa. Terus kemudian kalau terjadi pemerintah paksa untuk masuk, maka yang akan dijelaskan sebenarnya ada terjadi intimidasi itu Bapak Menteri yang terjadi. Karena masyarakat itu hidup dari dulu sampai sekarang. Silakan wilayah lain bisa melakukan operasi, tapi daerah itu jangan. Itu daerah sakral memang. Itu tidak bisa. Perkenalkan saya Yani Bukangkar. Saya selaku koordinator gerakan Sepati Sini Boligade. Kebetulan saya anak negeri sendiri, negeri Batik sendiri. Jadi kedatangan kami adalah sudah banyak poin-poin yang kemudian disampaikan oleh abang-abang saya, saudara-saudara saya. Itu memang kita turun investigasi langsung di kampung, gitu kan? Nah, saudara-saudara saya itu langsung turun investigasi. Jadi fakta lapangan itu mereka lihat langsung. Nah, jadi saya selaku anak negeri sendiri di sini hanya menekankan kepada Bapak selaku humas dari Kementerian SDM, saya sekali lagi menekankan bahwa kedua perusahaan ini telah melanggar banyak hal. Salah satunya adalah ketika masyarakat di sana, keluarga saya di sana melakukan sasi beberapa kali. Sasi pertama kemudian ada sasi lanjutan, itu dibongkar oleh perusahaan sendiri. Ini namanya biadab, itu kan dibongkar oleh perusahaan sendiri. Bahkan lem-lem yang beroperasi di tempat-tempat keramat itu dibongkar oleh perusahaan sendiri. Ini kan kebiadaban namanya. Kita di sana itu tahu hukum, tahu adab. Masyarakat ada di sana itu tahu hukum dan tahu aturan. Ketika di setiap land itu ada pemenangan, berarti tidak usah lagi ada eksplorasi di situ. Malahan mereka malah menerobos itu. Sasi yang ditanam di situ adalah sebagai tanda larangan bahwa wilayah tersebut tidak boleh lagi perusahaan beroperasi di situ. Kedua perusahaan ini telah melakukan pelanggaran berkali-kali. Saya tekankan di sini, Bapak harus menyampaikan poin-poin yang disampaikan tadi kepada Pak Menteri, Kementerian SDM, agar segera menindaklanjuti itu. Karena yang mengeluarkan izin ini adalah Kementerian SDM sendiri. Segera Bapak sampaikan dan menyurati gubernur kemudian bupati. Karena perusahaan yang masuk di sana adalah melalui pintu-pintu ini, gubernur kemudian bupati.
segera Bapak selaku pemangku kebijakan membuat izin daripada kedua perusahaan ini, harus segera menyurati kedua pintu tersebut yang ada di sana, provinsi maupun bupati. Karena dua pintu ini yang mengizinkan. Karena selama ini bupati sama gubernur tidak ada menggubris tentang permasalahan yang ada di Tanah Bati. Jadi saya tekankan sekali lagi, harus ditindaklanjuti. Poin-poin yang tadi disampaikan harus ditindaklanjuti, bukan sekedar dicatat dan selesai sudah. Jangan undang kami untuk melakukan aksi yang masif, lebih masif lagi. Yang kami datang ini hanya beberapa orang. Jangan sampai kita undang itu semua orang Maluku datang di sini untuk kepung ini Kementerian ESDM. Ini Pak, sekarang pemerintah pusat itu ketika teman-teman melakukan demonstrasi dan saya juga waktu itu, mereka arahkan kami disuruh untuk datang ke ESDM pemerintah pusat karena izin dari pemerintah pusat. Sekarang jangan lagi buang bola gitu loh Pak, segera panggil, itu kan kewenangan pemerintah pusat, itu wilayah pemerintah pusat. Bapak jelaskan dulu kira-kira apa yang nanti diambil oleh kebijakan, apa yang nanti diambil oleh pihak presiden terkait Tanah Bati, biar kita tahu gitu loh. Pasti kita sebagai informasi di sini ya, dan saya juga bekerja di sini, memang biasanya ada proses. Setiap yang ada di di sini pasti kita akan merekap aksi masanya dengan rilisnya, lalu kita akan coba menjelaskan beberapa poin tadi seperti yang sudah ada eksplorasi di 12 titik, lalu sudah ada pemanggilan tanggal 13 Juni 2022 dari pihak DPRD, dan juga nanti kita juga terkait dengan tanah adat tadi juga kita akan sampaikan bahwa nanti juga kita akan meminta Bapak Menteri untuk segera memanggil pertama pasti Dirjen Migas, karena ini kita kan ada 5 sektor nih, jadi pasti nanti ada tembusannya ke Dirjen Migas, kita tembuskan juga kepada DPRD, lalu paling nanti kita akan coba follow up juga terkait sama pemanggilan ya, tapi untuk pemanggilan kayaknya belum, nanti tergantung disposisi dari Bapak Menteri. Jadi yang pasti Pak Menteri nanti akan terinformasikan bahwa ada aksi unjuk rasa di sini, Safe Bati, nanti kita akan coba pasti sampaikan poin-poin tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Itu sih dari kita. Pasti kita akan semua nanti ada dokumentasi dengan baik dan kita pasti akan ngasih surat ini. Oke, kalau begitu kita dari gerakan Safe Bati, artinya kalau memang apa yang kita sampaikan ini ditindaklanjuti oleh Bapak selaku Kepala Humas kepada Menteri SDM, kita mengucapkan terima kasih. Dan harapan kita Pak, artinya supaya apa yang kita sampaikan ini bisa disampaikan kepada pimpinan langsung. Pasti. Walaupun kita tidak ketemu langsung dengan Pak Menteri. Pasti. Pak, bisa nggak kami ini difasilitasi untuk bertemu? Kami menghargai Bapak, keberadaan Bapak, tapi kan Bapak tidak punya kapasitas lebih dalam mempengaruhi kebijakan. Ya kan, pasti Bapak hanya menyampaikan. Bisakah kami ditolong untuk difasilitasi bertemu dengan dirjen terkait ataukah menteri untuk kami berdialektika langsung dengan beliau, berdiskusi soal permasalahan ini? Bahwa kami datang, ini bukan kami data sekuler gitu loh. Kami investigasi ke lapangan Pak. Ini ada foto-foto kami naik ke lapangan. Ini kami bersama tim, kami gerakan kesadaran masyarakat. Dan kami investigasi dengan mahasiswa, kami melakukan sosialisasi dan segala hal di sana. Sehingga kan ini harus ada ruangan yang baik untuk kita berbicara soal permasalahan ini. Karena kalau hari ini Bapak Menteri hanya mendengar dari kacamata pemerintah daerah yang hari ini tidak lagi untuk menyuarakan permasalahan Bati, otomatis akan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat adat gitu loh Pak. Kami bisa nggak difasilitasi untuk pertemuan itu? Mungkin coba saya pasti sampaikan ya ke Dirjen Migas. Biasanya ini kan di Dirjen Migas. Dirjen Migas itu kantornya di Kuningan, di Rasuna Said. Nanti coba saya pasti akan sampaikan. Mungkin jadi gini, biasanya memang ada beberapa yang diterima, ada beberapa yang tidak. Tergantung data-data dukung yang sudah dilampirkan ke kita gitu. Tergantung itu data-data itu. Mungkin saya juga bisa minta nanti terkait sama kronologis maupun nanti tanah adat yang mana. Mungkin ada bukti fotonya, mungkin memang belum ada ya. Apa gimana nanti mungkin bisa disampaikan ke kita. Karena memang kadang-kadang kita nggak bisa melakukan audiensi langsung ke Dirjen karena data-data itu sih. Jadi mereka harus bisa membuktikan itu sih. Nanti mungkin Pak, ini
ini kan belum upgrade terbaru lagi, artinya kami belum upgrade ke dalam naskah. Tetapi ini itu yang tadi disampaikan oleh saudara Yani, kalau kami sudah saksi adat, itu artinya salah satu sistem nilai, sistem kepercayaan, aturan yang sangat sakral. Ini bukan main-main, Pak. Seperti apa yang dikatakan saudara Sadam, jangan salahkan masyarakat. Jika ulah pemerintah lalu ada gesekan dari masyarakat dan perusahaan setempat, bisa katakan mungkin saja nyawa bisa berserakan di mana-mana karena untuk atas nama harkat dan martabat leluhur dan adat istiadat itu. Orang Maluku itu mau mati cuma dua, Pak. Saudara perempuan mereka dan juga adat istiadat tanah. Lalu kemudian kami mempertanyakan, ini berkas kami mau diproses kapan? Kapan kami akan mendengar lagi Humas mengatakan bahwa kami sudah memberikan lalu respon dari kementerian? Hari ini bisa kita kirimkan, nanti sore kira-kira kirim ke Bapak Menteri, kita sampaikan suratnya. Terus kami bisa nggak meminta kontak Bapak secara langsung dan kami Boleh. bisa follow up? Boleh. Oke, Pak. Saya yang ambil ya. Ya. Ini nomor saya. Ini bisa ditelepon saya. Gerakan Sebati ini kami mendapat legalitas langsung dari masyarakat adat. Sehingga jika ada gerakan-gerakan yang atasnamakan gerakan Sebati untuk menerima ini, kami perlu ingatkan Bapak, itu klaim. Sementara masyarakat adat itu memberikan legalitas, itu langsung di atas tanda tangan dan cap meterai, Pak. Ini tanda tangan mereka dari dusun Kelusi dan Tabalean. Jadi jika ada atas nama gerakan Sebati atau lainnya, kami mau bilang untuk Bapak dan Kementerian SDM tidak boleh menerima. Karena gerakan Sebati ini gerakan yang punya legalitas hukum. Mungkin saya boleh minta berkasnya. Kak, kita serahkan berkasnya. Kak, kita ini enggak dia sini. Foto. Aku sini. Foto. Sudah. Hilang foto hilang. Lagi, Pak. Hilang foto hilang. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung dan segala macam.